Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zabera. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman mengenai pemanfaatan dan integrasi teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan. Nah, apa sih integrasi itu? Integrasi itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, sedangkan secara umum, integrasi diartikan sebagai sebuah proses pembaruan dalam sebuah interaksi sosial. Integrasi ini prosesnya ada yang bersifat dinamis dan ada yang bersifat terstruktur. Integrasi juga bisa kita gunakan dengan media. Nah, selanjutnya integrasi teknologi informasi komunikasi. Integrasi teknologi informasi komunikasi ini adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam wilayah konten secara umum di dalam pendidikan untuk memungkinkan mereka belajar keterampilan komputer dan teknologi. Mereka di sini dimaksudkan adalah peserta didik. Integrasi TIK ini juga menuntut bagaimana kita dari pihak sekolah itu mampu untuk memanfaatkan, mengoptimalkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, manfaat teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, itu dapat meningkatkan proses dari produk atau kualitas. Nah, maksudnya di sini, ketika kita memiliki usaha. Nah, dulu biasanya kita mencatat atau membuat laporan itu biasanya menggunakan cara manual, sehingga kurang efisien. Nah, ketika kita memanfaatkan TIK, otomatis kita lebih efisien dan lebih terampil. Nah, sama juga halnya dalam pendidikan. Ketika seorang siswa disuruh untuk membuat suatu produk, ketika produk itu ingin dijual, maka siswa bisa menggunakan media sebagai sarananya untuk menjual atau mempromosikan hasil karyanya. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme dari peserta didik. Maksudnya di sini, ketika seorang guru bisa memanfaatkan TIK dalam pendidikan, otomatis guru nanti bisa membuat media pembelajaran yang lebih terampil, contohnya dengan menampilkan PowerPoint, sehingga peserta didik itu lebih antusias dan lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, mampu memecahkan masalah. Maksudnya di sini ketika peserta didik kesulitan saat mencari jawaban, dan jawaban tersebut tidak ia temukan di dalam buku, maka peserta didik dapat memanfaatkan media, contohnya Google, untuk mencari jawaban yang ia inginkan, sehingga mampu untuk memecahkan masalah yang ia hadapi. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, selain siswa bisa mendapatkan sumber bahan ajar itu dari buku, siswa juga bisa meningkatkan pembelajarannya dengan melihat sumber-sumber bahan ajar lainnya melalui internet. Selain itu, siswa juga bisa membuat tugas yang lebih menarik dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ini. Selanjutnya, apa saja sih aspek integrasi TIK dalam pendidikan? Yang pertama, ada tata kelola sekolah berbasis TIK. Nah, dengan memanfaatkan TIK, otomatis pengelolaan sekolah itu menjadi lebih efektif dan efisien, terutama dalam perencanaan sekolah. Contohnya, ketika kita merencanakan sebuah kegiatan atau ingin membuat anggaran sekolah. Nah, dulu kita menggunakannya secara manual atau dengan cara tulis-menulis di dalam kertas atau di dalam buku. Nah, sekarang dengan lebih canggih, kita lebih mudah untuk mewadahinya di dalam suatu media. Yang kedua, pembelajaran berbasis TIK. Nah, teknologi sekarang menjadi alternatif strategi dalam memberikan layanan pendidikan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ketika kita menggunakan TIK, siswa lebih antusias. Mengapa? Karena di sini TIK bisa menunjang proses belajar mengajar siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya. Karena di TIK ini prinsipnya itu lebih optimal, menarik, kreatif, efisien, dan efektif. Nah, dengan TIK ini otomatis ketika kita mengajar lebih menarik ketika kita mewadahi atau membuat sebuah sarana pembelajaran dengan hal-hal yang lebih baik dan menarik sehingga siswa lebih berantusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi ketika guru menampilkan atau menayangkan sebuah video ataupun gambar-gambar dan animasi. Dan yang ketiga, literasi digital. Literasi digital saat ini sangat diperlukan dalam penggunaan teknologi, salah satunya dalam lingkungan belajar dan akademis. Literasi digital ini mendorong warga sekolah agar mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi komunikasi dengan bijak. Nah, literasi ini bisa kita gunakan untuk anak-anak didik.
Dan untuk warga-warga juga bisa menggunakannya. Kita sama-sama belajar untuk menggunakan literasi digital ini dengan bijak. Nah, kuncinya itu ada di mindset dan terbuka untuk belajar. Ada kemauan untuk belajar mengenai teknologi. Nah, tujuan implementasi literasi digital ini adalah mengedukasi warga sekolah, terutama siswa dalam memanfaatkan perangkat digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan guna menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu, literasi digital pun bertujuan agar setiap pengguna dapat menggunakan media digital secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Manfaat pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan antusiasme. Nah, ketika seorang guru memanfaatkan TIK pada saat mengajar, apalagi saat menggunakan komputer untuk menayangkan video contohnya, maka siswa menjadi antusias, jadi ingin bertanya terkait apa yang guru sampaikan atau guru tersebut tampilkan. Yang kedua, partisipasi aktif. Maksudnya di sini, apabila kita menggunakan cara yang tadi, otomatis siswa itu lebih mudah untuk memahami materi yang sedang ia pelajari. Dan yang ketiga, kolaborasi. Selanjutnya, pendekatan teknik dalam pembelajaran. Yang pertama ada InHatch. InHatch ini yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. InHatch ini merupakan salah satu alternatif yang dapat kita tempuh pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, sehingga dapat terwujud pembelajaran yang lebih efektif. Nah, pembelajaran di sini merupakan pembelajaran yang mencari bahan-bahan pembelajaran yang akan dibahas dari berbagai sumber. Tetapi, sistem pembelajaran InHatch ini lebih kepada pembelajaran tatap muka di kelas. Hanya saja, kita menggunakan bantuan internet untuk menambah wawasan dan pengetahuan guru ataupun peserta didiknya. Yang kedua, ada media hybrid learning. Nah, pendekatan ini menggabungkan pembelajaran online dengan pengajaran di ruang kelas nyata, seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Pada pendekatan ini mengkombinasikan kelas-kelas pembelajaran tatap muka tradisional dengan pembelajaran online berbasis web atau pembelajaran yang dimediasi komputer ataupun smartphone yang kita gunakan. Yang ketiga, distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini pembelajaran yang sedang kita lakukan pada saat ini, yaitu di masa pandemi COVID-19 ini. Kita melakukan pelajaran jarak jauh secara penuh. Nah, dengan itu kita bisa memanfaatkan Google Classroom, video konferensi tools atau Zoom sebagai medianya. Adapun perbedaan belajar luring dan daring. Pada saat kita belajar luring, pembelajaran di kelas itu bersifat dikondisikan, karena di situ guru memiliki peran yang sangat besar. Siswa dapat diarahkan langsung oleh guru, sehingga si siswa itu lebih aktif. Guru juga lebih perhatian, dapat memotivasi siswa secara langsung, dan si siswa pun lebih berpengalaman karena langsung terlibat dalam pembelajaran. Sedangkan secara daring ini, pengkondisian kelas hampir mustahil dilakukan oleh peserta didik, karena kemungkinan besar orang tua yang lebih sering membuatkan mereka tugas dibanding mereka sendiri yang mengerjakannya.